pula suruh baca-baca. Iya, nggak cocok dia naik ke sini Bang Juma, nggak usah Apa dinaikin. sih? Akang ngapain sih? Mau diskusi atau apa sih orang-orang ini? Dasar pemakan asu. Diajak diskusi baik-baik, ngeyel. Saya sudah hampir 1 jam di sini loh. Dari tadi narasiku itu aja terus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Yang berkata, memakai nama aku dan berkata akulah dia. Ya tinggal kau selesaikan kasus itu. Tampar juga pakai sendal nanti lama-lama. Baik-baik kalian itu nggak sanggup kalian itu. Memang harus dijahatin kalian itu. Dibaiki, diajak diskusi baik-baik nggak bisa. Malah ngajak bodoh. Kami punya sisi baik, kami punya sisi yang tidak baik. Ambillah sisi baik dari kami ini, jangan kau pancam untuk menjadi jahat. Karena ulah kalian sendiri. Yesusnya berkata, Lukas 21:8, wahai muridku, bukan Kristen yang Yesus peringatkan. Justru Kristenlah penyesat itu. Yesus memperingati murid-muridnya Bani Israel. Yahudi, ngerti nggak kalian Bani Israel? Yahudi kalau nggak paham. Yang tidak makan babi, orang yang bersunat itu, yang hari Sabtu dia ibadah. Tempat ibadahnya namanya Mikdas, sinagoge. Itu yang Yesus itu berkata kepada mereka, bukan kepada Kristen. Justru Kristen ini yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu kata Yesus kepada Yahudi. Maksudnya waspadalah kepada Kristen, itu kesimpulannya. Paham kalian? Jadi orang-orang Yahudi ini diminta oleh Yesus untuk waspada kepada orang Kristen. Puas. Dijabarkan baik-baik, nggak mau mendengar. Udah kau tanggapi itu, silakan. Ya, ini ada Andre. Selamat malam Andre. Andre. Selamat malam Pak. Shalom. Dari Kristen. Ya, malam. Shalom Pak. Iya, silakan. Ya. Iya, salam. Iya. Pak, ini mengangkat Ya. orang awam Pak. Ya, tapi setidaknya Anda mau belajar dan menggunakan akal. Saya lebih hargai daripada orang yang sok pintar, tidak bawa otak, sombong lagi. Silakan, Bung. Iya, aku menanggapi tema aja Pak. Ya, silakan. Ajaran mana yang menyesatkan? Itu dasar Bapak buat kayak gitu apa Pak? Apa? Gimana? Dasar Bapak mengatakan mengatakan tema itu apa? Dasarnya itu nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel, membawa namaku dan berkata akulah dia. Satu-satunya agama yang membawa nama Yesus kepada Bani Israel hanya Kristen. Tidak ada agama lain, cuman kalian. Berarti menurut kesimpulan saya, agama yang harus diwaspadai ya kalian, agama Kristen ini. Kenapa? Karena kalian mengikuti penyesat. Penyesat yang mengaku akulah dia justru kau tuhankan, kawan. Akulah dia itu siapa Pak? Akulah dia penyesat itu. Penyesat itu siapa? Penyesat itu yang mengaku akulah dia. Iya, dia itu siapa? Dia itu penyesat. Dia bukan Yesus kan? Bukan Yesus. Yesus mana ada penyesat? Masalahnya apa? Yang penyesat itu yang mengaku Yesus, tetapi bukan Yesus. Ciri-cirinya mengaku akulah dia. Siapa yang menggenapi itu? Yang disalib itu. Yang disalib Kalau itu kan Anda Yesus. Loh, kalau Anda menggunakan otak, akal, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Bom atau Yesus? Nabi palsu itu Pak, bukan. Jangan lari nabi palsu dulu, jangan nabi palsu. Penyesat dulu yang kamu bahas. Penyesat itu orang-orang yang menggunakan nama Yesus. Bagus. Tetapi Berarti
berarti orang ini berarti penyesat ini bernama siapa? Ya, tetapi bukan dari Yesus. Enggak, saya tanya dulu saudara. Penyesat itu mengaku siapa? Nabi palsu, ya Yesus. Mengaku siapa? Masa dia mengaku akulah nabi palsu? Gimana sih? Jadi gini, Dia mengaku di akhir- dia gini, menggunakan Pak nama Juma. siapa? Bentar dulu. Gini Pak Juma, jadi ayat itu ingin mengatakan ada nabi palsu. Dia Nah, menyatakan oke. dirinya menyembuhkan orang Oke. sakit dan Oke, lain sebagainya. kalau begitu, Membawa kalau nama begitu, Yesus, itu, Pak. Oke, kalau begitu nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang datang ke murid Yesus pada abad pertama? Itu Nabi Muhammad menceritakan atau setelah, Pak. Paulus? Oh, Iya, tidak itu bisa. langsung. Inilah kalian kalau tidak menggunakan otak. Ku tanya dulu samamu. Yesus ketika menjadi guru, dia mengajar kepada Yahudi atau kepada Kristen? Yahudi. Dari Nah, itu pintar. Yang Iya, barusan memang. ngomong ini, kok pintar siapa sih? Memang gitu Pak, karena gini Pak Nah, Juma. sekarang pertanyaan saya, saya ulang. Ya, ya. Yesus mengajar Yahudi atau Yesus mengajar Kristen? Yahudi, karena Yahudi dari Kristen. Ya, Yahudi. Berarti nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada Yahudi atau orang-orang- kepada kepada orang-orang yang pakai namanya Pak. mati meja. Nabi Pak, palsunya ini datang kepada murid Yesus. Dabling Pak Dabling Andreas. Gini, Nabi palsunya ini, aku jelaskan. nabi palsunya ini, kan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Iya, kepada Bapak juga. Itu berlaku sekarang. Ah, udahlah, kau turun lah, kau benjol otak kau berarti. Kau turun, Pak, iya, kau Pak. dongok berarti sama seperti pemakan babi yang lain berarti. Masakan Yesus berpesan kepada orang Yahudi di abad pertama, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Terus Anda mengatakan nabi palsu yang datang kepada abad 2020. Kan bonyok otak kau itu. Kebanyakan makan pantat asu ya gitu. Otakmu nggak berfungsi. Kak, jadi gini Bang, izin Bang. Mereka ini jadi orang ini selalu bilang begini, mereka tuh berpikir Nabi palsu itu Nabi Muhammad. Padahal yang Iya. dibicarain adalah di zaman Paulus. itu. Di zaman Paulus. itu siapa? Si Paulus dong. Paulus. Paulus yang merubah konsep Paulus. ajaran Yesus. Makanya Yesus. dibaca kitabmu Betul. itu. Nah, pintar. Masih mau datang Konsep besok. ajaran Yesus dan konsep ajaran Paulus, kau cek tuh di Langit dan Bible-mu, bumi. ditulis. Mampus, masih mau datang besok. Kau lihat itu. Buat suatu table A, table B. Apa perkataan Yesus, apa perkataan Paulus? Kau samakan. Sama atau tidak? Kalau tidak sama, berarti udah dijelaskan orang Parisi siapa? Kau bilang pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh di Arab, bodoh. Mampus. Sudah diingatkan oleh Yesus, hati-hati dengan orang Parisi. Datang kepada muridnya. Emang ada Nabi Muhammad zaman itu? Kau bilang Nabi Muhammad di tahun berapa dia datang, bodoh? Udah dibilang orang Parisi, bilang lagi Nabi palsu Nabi Muhammad. Pakai dong otakmu kalau ngomong. Mbak Asia siapa itu ngomong sih, yang mana itu ngomong itu Asia ya. Apa sih? Ngapa kau? Tadi kau bilang yang menyesatkan itu siapa yang menyesatkan sekarang? Tanya dulu. Paulus. Mau aku bacakan konsepsi Paulus sama konsepsi Yesus sama apa enggak? Bacakan. Paulus perjanjian bacakan. baru. Ya, Paulus perjanjian Bacakan, baru. bacakan. Yang kau bilang perjanjian lama. Emang Paulus kau itu bisa merubah perjanjian baru, perjanjian lama? Emang Yesus Paulus kau tuh Tuhan? Lebih hebat dari Tuhan dia? Hah? Kau bilang Mana Tuhan ayatnya? kau Yesus? Sebentar. Mana Kau yang bilang menyatakan Yesus, kau bilang Tuhan kau Paulus? Yesus. Kenapa kau ikuti omongan si Paulus? Hah? Emang pernah namanya si Paulus tuh Ini dulu. diucapkan Yesus dalam hidup? Pernah dia? Kau Coba. dengari dulu. Sebentar, aku bacakan ya konsep ajaran Yesus sama Paulus biar kau tahu apa bedanya. Kita tuh kalau ngomong nggak cuma ngomong. Nih ya, aku bilang ya. Kita lihat aja satu poin ya. Bang Juma, izin ya Bang Juma.
Lanjut, lempar panci kalau perlu. Iya, kalau bisa pun ku lemparkan di meja ini. Panci aja, panci. Nih, Tunjuk ayatnya dulu. oke, ini ya kita sebutkan ya tentang 5 ayat nih ya. Dari situ kau pakai ya, kau harus jujur ya. Kalau nggak jujur kau awas ya. Yesus mengaku dirinya adalah utusan Tuhan dan sekalipun nggak pernah bilang dia disembah. Di dalam Matius 5, kau diam dulu, aku ngomong. Ini bencong kali kau. Aku ngomong tuh kau diam. Aduh. Kalau orang ngomong tuh diam kamu. Dari sana lari Emang kemari. Mamam tuh sama kau. Dibilangin Habis bencong, emang enak. Matius 15:24. Ini kitab kau loh. Kalau nggak hafal kau, kemana aja kau selama ini? Aku diutus Aku hanya mendidik kepada apa isi ganteng domba-domba daripada yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Bahasa lari itu. Aduh, memang ini bencong atau laki-laki kau? Tadi Aku kalau kau ngomong bahas kau masalah nabi palsu. diam. Tadi kau bahas nabi palsu, sekarang kau lari kok. Masalah Aku bilang konsep ajaran Yesus dan Paulus. Kita ngomongin Paulus, bodoh. ya itu aja nih bahas masalah Otak, nabi palsu. kau yang mana mau kau Nabi bicarain? palsu. Nabi palsu? bahas. Nabi palsu? Masalah risalah kemari. Sekarang Yesus kau bilang siapa? Siapa? Berhati-hati dengan siapa? Orang Arab? Hah? Nabi Muhammad dari mana? Parisi atau Arab? Bodoh, botol. Sekarang kau tunjukkan dulu. Sekarang ku tanya sama kau. Siapa orang Parisi? Siapa orang Parisi? Siapa Gini orang Parisi? aja. Siapa kau dengar orang lu Parisi dalam ngomong. Bible kau? Kau Cepet dengar jawab, aku ngomong jawab, dulu. jawab. Siapa Ya. orang Parisi dalam Bible kau? Wajib Cepet. kau ngomong kau. Cepet jawab. Jawab. Sekarang kau kutanya. Sekarang kau Punya tanya. ginjalnya. Di dalam Alkitab katanya Suara dia lebih kayak kok kayak si Justru Elia suara kau, ini lebih mau tegas suara dijelaskan aku. tanda-tanda nabi palsu itu bertentangan dengan ajaran Yesus. ya udah kau dengar dulu aku ngomong. Kau yang dengar aku tadi duluan, aku perempuan. Kau perempuan apa laki-laki kau? Kau bawa perempuan di sini kau digilir lagi sama kau ini. Udah dia muncung kau itu, dia muncung kau. Sekarang kutanya udah. Di dalam Bible kau, apa kata Yesus kau? Berhati-hati kepada kaum siapa? Kaum siapa dia? Aduh. Kaum Kau dengar dulu siapa? aku Jawab, ngomong, jangan bisa adu-adu nggak kau. sekali aja? Kaum siapa? Bisa nggak kau dengar aku ngomong sekali? Kau aja? yang dengar, aku lagi ngomong, kau dengar. Aku ngomong, kau dengar. Sekarang bertanya Kok kali aku kau sama kalah? kamu. Di dalam Macet Bible kali kamu, kau. Yesus kau bilang berhati-hati dengan kaum mana? Kaum mana? Arab? Arab atau Parisi? Sekarang gini. Sekarang gini, Nggak usah kau dulu. Jawab. Aku mau monyet, ngomong. jawab monyet, kau memang monyet. Gede kali aku lihatnya. Mamam tuh. Udah ditanya Masa di kau dalam nggak beri Bible kesempatan kamu, ngomong? Aku Yesus belum jawab kau, kan pertanyaanmu. aku bertanya, kau jawab. Yesus kau Aku belum bilang jawab pertanyaanmu. berhati-hati dengan kaum apa di dalam Bible kau? Parisi atau Arab? Jawab. Arab. Tahu kau? Arab. Memang muncung kau penjajah Udah, kau setan sekarang kau gini. makan babi kau. Aku ngomong ada alasannya. Makan babi kau setan iblis kau. Kau nanti kau Aper disuruh kau janji. setan. Iyalah dalilnya Parisi kok larinya ke Arab. Memang Lah, penipu. iyalah. Orang ini Siap-siap kalau nggak aja menipu, dimaki kau. makanya nggak menjajah. Makanya nenek Itu moyang kan kau tuh penjajah, bos setan. Itu kan ayat untuk yang akan datang. Banyak nabi penyesat. Bodoh kau kepada murid-murid. Ya, Emang Muhammad murid-muridnya tuh. akan datang, bodoh. Muhammad itu penyesat. Anjing kau Kau setan. dengarkan dulu aku. Kau dengarkan dulu aku. Makan anjing Kau kau. tunjukkan dulu di Alkitab. Mana? Makan anjing kau. Sabar, sabar. Enggak kan memang anjing yang dimakan. Aku nggak menghina dia, memang makan anjing dia. Itu kan realita. Selain anjing dia juga monyet karena nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Ya, Dia benar. pahamnya bahasa domba, maklum. kita. Benar. Maklum lah ya, kita nggak bisa bahasa domba, belum belajar bahasa domba, kus mana ya? Ya, bentar izin. Ini ada up to you Muslim apa Kristen? Minta naik. Nggak, gini lah. Aku klarifikasi sebentar ya teman-teman. Jadi gini, kita kan bicaranya konteks Babel, benar nggak Bang Juma? Masalah Betul. pertanyaan Yesus, apa kata Yesus? Berhati-hatilah dengan kaum apa? Kok dibilangnya Arab? Apa nggak menipu dia? Kayak gini ajaran penipu. Up to you. Selamat malam. Up to you. Selamat malam, Malam. abang-abang dan ibu-ibu. Iya. Iya. Mohon maaf, mungkin Iya. saya bisa waktu sebentar saja. Mau berdiskusi kah, Bang? Betul bang, betul. Boleh berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma, ya. Nggak perasaan Boleh. ibu-ibu Jangan saya cuma dulu. satu loh Bang. Jangan ibu-ibu, ibu aja.
bapak-bapak dan ibu, Biar- bukan biar- ibu-ibu. Madam aja dulu. Oke, mau berdiskusi dengan Ibu Asia. Saya monitor aja, monitor. Baik, Gurunda. Ambil pegang pentungan. Iya, bener Bang. Beleng-beleng Bang orang ini Bang, beleng-beleng. Terima kasih. Tapi diskusinya pakai dalil dan data ya, apple to apple ya. Ya, apple to Baik. apple. I Baik, gonna baik, talk to baik. you in Jangan English kayak if you tadi, want. jangan seperti ini lah. Jangan seperti Andreas tadi. Andreas tadi itu kayak seperti mama-mama Facebook gitu loh ya. Baik Bang. Ya, Oke, terima lanjut Bunda Asia. Oke. Mungkin terima begini, kasih. Ya. siapapun Sesuai yang data bisa- ya Bang ya, sesuai data ya Bang. Baik. Siapapun yang bisa menjawab, mungkin saya akan masuk Islam deh. Tuh nggak perlu Bang. Akalnya dulu dilurusin Bang, Gampangnya akalnya. masuk Islam. Baik, begini. Sejarah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kalau saya mendengar di khutbah pada hari Jumat, mendengar bahwa di dalam khutbah itu Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril. Namun diceritakan malaikat Jibril tidak sampai ke langit ketujuh. Padahal Nabi Muhammad ceritanya naik ke langit ketujuh dan sampai di Sidratul Muntaha, ya kan? Kemudian kenapa malaikat Jibril tidak bisa tembus ke langit ketujuh, tidak bisa ke Sidratul Muntaha pada saat Nabi Muhammad ketemu Allah? Itu yang pertama cerita saya dengar. Terus kemudian yang kedua, saya baca Al-Quran di surat Al-Isra ayat 1 bahwa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik dari langit 1 sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, yang pertama, apakah memang benar malaikat Jibril tidak bisa menembus langit ke-7 ketemu Allah? Itu yang pertama dulu Bang, mohon dijawab sehingga akal dan pikiran kita, saya bisa menerima itu Bang. Nanti ada pertanyaan kedua. Mungkin mohon jawaban dan pencerahan dari abang-abang dan apa tadi ya, madam ya. Baik, terima kasih Bang. Oke. Siapa yang mau jawab? Nake? Gurunda aja, Aku ya? Gurunda ya. Oke, oke, baik. Jadi ketika Anda membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Isra, di situ sudah jelas dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ketika Allah menghendaki memperjalankan Nabi Muhammad, itulah yang terjadi. Lantas kemudian, ketika saudara mengatakan bahwasanya, kenapa malaikat Jibril? Lah kan yang diminta untuk diperjalankan adalah Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril. Dan yang diperintahkan kemudian untuk menerima perintah sholat, kan Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril. Kenapa ini bisa terjadi? Ya bukan hak kita untuk bertanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apapun yang dikerjakan oleh Allah. Kita tidak punya hak bertanya kenapa malaikat Jibril tidak lanjut. Kenapa hanya Nabi Muhammad? Ya itu pekerjaan Allah. Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang maha kuasa perjalankan hambanya, apa yang diragukan? Sedangkan dalam konsep Kristen yang tidak masuk akal, Tuhan turun menjadi bayi. Kenapa bisa menjadi bayi? Karena Tuhan itu sendiri yang mau, tapi diterima. Sedangkan Allah yang maha kuasa memperjalankan manusia dari bumi ke langit, tidak masuk di otaknya. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia dan dibunuh oleh manusia, masuk di otaknya. Jadi ini hanya karena penolakan aja. Bagi kami umat Islam, terkait dengan Isra Mi'raj ini, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah kerjakan. Maha suci Allah yang telah mengerjakan, di mana Allah memperjalankan hambanya. Apa yang mustahil bagi Allah dalam masalah pekerjaan?
Allah Maha Kuasa. Seperti itu, Bung. Silakan. Baik Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Jadi sementara saya masih berkecamuk dengan pemikiran bahwa ada kontradiksi di situ. Kalau memang benar sejarah itu malaikat Jibril tidak bisa ketemu Allah karena dikatakan pada khutbah itu saya mendengarnya bahwa malaikat Jibril akan hancur pada saat malaikat langit ketujuh. Nah, kontradiksinya bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau Jibril saja tidak bisa ketemu Allah, terus Al-Quran diturunkan, bagaimana caranya malaikat Jibril ketemu Allah? Begitu Bang yang kedua pertanyaan Bang. Aku boleh nambahin dikit Bang Juma. Iya, silakan. Jadi begini ya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini ya, katanya. Naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Yang kemudian, di langit pertama dia bertemu dengan Nabi Adam. Setelah dia bertemu dengan Nabi Adam, dia naik ke langit kedua, dia bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu, dia bertemu di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Setelah itu, dia pergi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Setelah itu, naiklah dia ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Dan langit keenam, bertemu Nabi Musa. Dan yang terakhir, ketujuh, dia bertemu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntaha. Jadi Bapak harus tahu ya, Jibril itu mempunyai tugas, bukan tidak bisa. Jadi kalau Bapak ingin kalau ingin berdiskusi itu, jangan ucapan individual dimasukkan ke dalam ajaran Al-Quran. Jadi Bapak bilang tadi ada kontradiksi. Kontradiksi itu kalau ucapan dari ayat 1 sama ayat 5 itu bertentangan. Tetapi kalau ucapan seseorang yang nggak ada hubungannya dengan Al-Quran, jangan Bapak bilang itu kontradiksi. Karena kontradiksi itu adalah keterangan dalam suatu kitab suci yang bertentangan informasinya. Jadi kalau Bapak bilang tadi berbicara dan mendengarkan seorang ustadz atau siapalah aku nggak tahu, dan Bapak sampaikan ke dalam Al-Quran, itu nggak apple to apple pertanyaannya Pak. Lanjut Bang Juma. Iya, Masya Allah. Jadi terkait dengan pertanyaan Anda yang kedua, tadi saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Mengenai Al-Quran yang diwahyukan kemudian oleh Allah, Al-Quran menjelaskan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan, maka bisa terjadi. Kalau Allah sudah mengizinkannya, apapun bisa terjadi. Allah sudah izinkan itu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Jadi atas izin Allah, Al-Quran diwahyukan melalui Roh Kudus untuk sampai kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah. Apa yang salah di sana? Apa yang diragukan di sana? Allah yang memberikan kemudian izin kepada Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzalahu ala qalbika biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada masalah di situ. Silakan. Baik Bang Suma dan Madam, terima kasih penjelasannya. Mungkin saya bisa terima ya penjelasan itu. Terus kemudian mungkin bisa jelaskan kepada saya supaya saya bisa berhijrah ke Muslim misalkan.
yang jadi patokan utama dalam Islam itu perbedaan Kristen dengan Islam yang paling inti apa? Sehingga saya bisa menerima mungkin Islam dari hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Dijelaskan. Baik. Yang pertama terkait dengan cakupan ajaran. Yang menjadi cakupan ajaran di sini adalah Yesus itu datang untuk Bani Israel. Nabi Muhammad datang untuk Bani Adam. Kalau Bani Israel berarti hanya keturunan Israel, Yakub, 12 suku Bani Israel atau 12 suku dari Bani Yakub. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Sedangkan Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Araf ayat 158, sesungguhnya wahai manusia, aku diutus oleh Allah untuk kepada kalian seluruhnya. Makanya Nabi Muhammad itu dalam cakupan ajarannya untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, sudah benar. Karena Islam memang diwahyukan untuk seluruh orang. Tapi kalau ada orang masuk yang menjadi Yahudi, nggak bisa. Karena mereka bukan keturunan Yehuda, bukan keturunan Israel, Yakub. Kalau ada orang menjadi Nasrani, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang berasal dari Nazaret. Jadi harus Islam. Karena hanya Islamlah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu cakupan yang pertama. Yang kedua, tentang konsep Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Kul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu tunggal, absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bersekutu. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau sudah ada penekanan satu-satunya berarti nggak ada dua-duanya. Nah inilah yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam ilmu Tauhid. Tidak ada lain. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain daripada aku. Akulah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah itu konsep bertuhan. Kemudian konsep peribadatan. Seluruh kemudian peribadatan, penghambaan manusia itu harus tertuju kepada satu hakikat Tuhan saja. Bukan kepada dua hakikat atau tiga pribadi, tetapi hanya kepada satu hakikat saja. Dan seluruh rangkaian ibadah yang terjadi, yang diadakan itu tergantung kepada sang yang hakikat yang tunggal tadi. Allahus Samad. Seluruhnya hanya ada rangkaiannya kepada yang satu tadi ini. Orang yang menyembah sapi, orang yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah manusia, ketika mereka berdoa kepada sembahan-sembahan mereka, yang mendengarkan adalah yang ahad. Yang memenuhi hajat mereka yang ahad. Mereka menyeru kepada batu, menyeru kepada yang lain, tetapi yang mendengarkan adalah yang ahad tadi. Maka hajatnya terpenuhi. Yang ketiga, ketika berbicara mengenai konsep peribadatan, konsep ibadah, maka agama yang betul adalah agama yang menyembah kepada hakikat yang tak bersilsilah. Kalau ada kalau ada sembahan yang bersilsilah, berarti sembahan itu gugur menjadi ahad, gugur menjadi satu, tunggal. Kenapa? Karena punya silsilah. Berarti dia beranak dan dia diperanakkan. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mustahile beranak, apalagi diperanakkan. Mustahile itu terjadi. Nah, konsep Islam lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah yang maha besar tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu. Kemudian yang terakhir, konsep agama yang betul tidak mendudukkan perkara sembahan, ibadah, urusan duniawi yang bersandar kepada ketuhanan, menganggap bahwa Tuhan itu setara dengan makhluk. Tidak ada itu dalam konsep agama yang betul. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Maka tidak ada kemudian sehakikat aku dan Bapa, sehakikat, nggak ada. Berarti pencipta langit dan bumi disetarakan dengan anak manusia.
Itu konsep yang sangat keliru. Itu konsep yang kemudian fatal. Konsep yang salim batil itu. Harus batal konsep seperti itu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, yang menciptakan ribuan miliaran galaksi, yang mengatur kehidupan, ritme kehidupan, baik di langit maupun di bumi, setara dengan manusia yang minum susu. Itu kebatilan yang harus dibatalkan. Jadi, kenapa harus memilih Islam? Karena hanya Islamlah konsep agamanya yang relevan dengan akal manusia. Bung, satu serpihan cahaya yang pencipta kita titipkan kepada kita adalah akal. Untuk apa akal itu disimpan di kepala manusia? Satu, manusia disuruh untuk menjadi pemimpin. Artinya ada alat pada diri manusia yang bisa mengantarkan manusia itu sampai kepada Tuhannya. Sekarang nih, kalau Bang Suma ditanya, bisa nggak Bang Suma itu menjadi Kristen? Kalau saya mematikan akal, bisa. Tapi kalau saya memfungsikan akal, saya nggak bisa jadi Kristen. Mau saya dikuliti, jantung saya dicopot, ginjal saya dicopot, usus saya diurai, tidak akan pernah bisa saya masuk Kristen selama otak saya masih berfungsi. Contoh, Bang Suma, kau jadi Kristen ya? Kenapa di Kristen? Karena Tuhannya pernah lahir ke bumi menjadi bayi. Itu sudah nggak bisa masuk di logika. Bagaimana saya mau masuk Kristen? Saya menyembah kepada bayi yang pernah menjadi bayi, yang pernah jadi orok, pernah digendong sama mamanya. Habis itu mamanya menuhankan dia. Oh no, akal saya nggak bisa terima. Kalau itu konsep betul, berarti Tuhan tidak maha tahu. Kenapa Tuhan tidak maha tahu? Karena Tuhan menciptakan akal yang tidak kemudian relevansi kerjaannya dengan keadaan Tuhan itu sendiri. Contoh, yang tadi itu yang saya gambarkan. Bagaimana mungkin saya bisa sampai kepada Tuhanku ketika alat berupa akal ini tidak bisa menghantarkan saya kepada Tuhanku? Bagaimana mungkin akal saya bisa terima seorang Tuhan netek kepada ciptaan? Maka lebih baik akal saya dicopot dari kepala saya kalau saya dipaksa menjadi Kristen. Karena tidak akan pernah masuk di otak saya. Nah, kalau Tuhan benar, berarti Tuhan itu gagal. Kalau Tuhan benar adalah pernah jadi manusia, berarti Tuhan itu gagal menciptakan akal. Kenapa? Akal yang diciptakannya error sampai dia tidak bisa menerima keadaan Tuhan pernah menjadi bayi. Tapi kalau Tuhan itu maha tahu, lantas menciptakan akal sebagai serpihan cahaya yang mengantarkan manusia dalam hidup kegelapan menuju kepada terang benderang, menuju kepada hakikat pencipta, maka Islamlah tempatnya. Qul huwallahu ahad, wahai akal, katakan kepada manusia, pencipta langit dan bumi itu ahad, satu, nggak mungkin dua. Kalau ada dua, yang satu mengatakan hari ini saya mau bikin gempa. Yang satu mengatakan jangan dulu dong, kasihan di sana banyak ciptaan kita masih bayi. Yang Tuhan satu enggak, di situ banyak orang yang bermaksiat yang tidak pernah beribadah menyembah kita. Oh jangan dulu, biar bagaimanapun di situ ada hambaku yang selalu memuji aku. Itu ya, tapi dia enggak memuji aku, kamu aja. Akhirnya perang Tuhan. Jadi itu mustahil terjadi. Lalu kemudian ketika Tuhan itu agama Islam saya mengatakan Tuhan itu satu. Logika saya bekerja, oh iya, Tuhan itu satu kehendak, tidak mungkin ada Tuhan yang kemudian memiliki dua kehendak. Islam lolos. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Doa, harapan, kehidupan, semuanya bergantung kepada Tuhan. Islam lolos lagi. Islam mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak peranakan. Bagaimana dengan akal? Konek gak konek lagi. Tuhan tidak setara dengan makhluk. Konek gak konek lagi. Jadi cuman akal, cuman Islam yang bisa diterima oleh akal. Nah, kalau Islam itu benar dengan konsep Islamnya, barulah boleh dikatakan pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Karena dia menciptakan akal, di mana dia mengetahui bahwa akal yang aku ciptakan ini akan membuat makhlukku yang bernama manusia sampai kepada kehadiratku. Nah, itu baru betul. Karena ada dua serpihan cahaya yang pencipta langit titipkan kepada diri kita sebagai manusia. Yang pertama adalah ruh.
yang meliputi qalbu, hati. Yang kedua adalah akal. Kapan akal kita ini tidak bisa sampai kepada Tuhan karena konsep agama kita, maka jangan pernah memilih agama yang menjadi racun bagi akalmu. Karena Tuhan itu maha tahu. Karena dia maha tahu, maka alat yang diciptakan berupa akal menghantarkan pengguna akal ini akan sampai kepada ketuhanan. Sama seperti pabrik yang menciptakan kulkas. Kalau kulkasnya ini betul-betul diciptakan oleh ahli, maka buku panduannya tidak akan mungkin salah. Apa yang tertera di dalam buku panduan adalah sesuai dengan perangkat yang ada di dalam mesin kulkas. Colokannya, colok di listrik, sambungkan ke aliran listrik. Buku panduannya mengatakan begitu. Kalau dia berasal bukan ahli, maka di situ tertulis, jika Anda ingin membuat kulkas ini berfungsi, maka lakukan langkah 1, colok, kemudian colokkan kulkas ini di pantat kambing. Wah, salah. Ini penciptanya nggak maha tahu. Salah. Lalu kemudian ganti pintunya menggunakan kain horden. Wah, buku panduan yang keliru, berarti yang membuat ini asal-asalan, bukan ahli. Tapi kalau Tuhan, kitab sucinya pasti relevan dengan akal, tidak mungkin bertentangan. Prakteknya dalam kehidupan kemanusiaan akan mengantarkan manusia itu damai sejahtera. Itu jelas itu. Kenapa harus memilih Islam? Ya, karena rasional. Kenapa harus meninggalkan agama di luar Islam? Karena irasional. Itu sederhananya. Silakan. Baik, puji Tuhan. Jadi begini Bang, pemahaman Islam, baiklah saya terima dengan akal karena saya berpatokan kepada ilmu ilmu alam sih sebenarnya, bahwa apapun yang dilahirkan dari rahim, yang keluar adalah rata-rata hampir 100% kepala duluan. Supaya apa? Supaya memang berakal dan punya pikiran. Itu yang jadi patokan saya. Kemudian saya pernah beragama Buddha, yang disembah juga Tuhan manusia. Kemudian ke Kristen sementara yang dituhankan juga manusia. Artinya bahwa tujuan saya mencari Tuhan secara hakikat belum ketemu. Mungkin mudah-mudahan kalau ada ajaran yang mengajarkan bisa ketemu Tuhan yang patut disembah, oke. Karena saya juga menyadari bahwa Tuhan yang patut disembah itu adalah yang satu, yang ehad tadi yang Abang sebutkan. Terus kemudian kenapa kalau masuk Islam harus membaca syahadat? Itu mohon penjelasan Bang. Iya. Silakan. Jadi gini saudara, kaidah di dalam Islam itu yang pertama adalah niat. Niat itu pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati. Lalu niat dalam hati ini dilisankan, diikrarkan dengan ucapan. Jadi niat dalam hati diucapkan kemudian dengan lisan. Lalu apa yang diucapkan oleh lisan harus dipraktekkan dengan perbuatan. Itu Islam tuh. Jadi ketika Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka Islam itu harus mempraktekkan kesaksiannya ini. Jangan menyembah kepada yang lain. Jangan mengharapkan kepada selain daripada Tuhan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu umat Islam tidak melihat Tuhan itu. Memang umat Islam tidak mampu melihat Tuhan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Lalu bagaimana umat Islam ini melihat Tuhannya? Al-Quran yang membimbing. Apa kata Quran? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku memperlihatkan kepada manusia kebesaran tanda-tanda aku, bahwa aku ada di segenap penjuru dan aku menyatakan diriku kepada diri mereka sendiri. Aku menyatakan diriku ada. Aku memperlihatkan diriku ada dengan memberi tanda-tanda kepada mereka di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri.
Jadi kata Al-Quran, yatabanna lahum annahul haqqa fi ampusihim. Aku membuktikan keberadaanku kepada diri manusia. Itulah tadi yang saya katakan, Bung. Akal. Apakah kita yang menciptakan akal? Bukan. Tapi kenapa akal kita bisa menghantarkan, kita bisa tahu ini baik, ini buruk, ini hitam, ini coklat, ini pendek, ini tinggi. Kenapa? Siapa yang mengsetting itu semua? Kita. Kita yang membeli akal. Saya ke pasar beli akal deh, akal saya sudah mulai soak, beli akal. Bukan kita. Lalu siapa? Itulah yang diterangkan Al-Quran. Kamu tidak perlu mencari aku, karena engkau akan menemukan aku pada dirimu. Aku sudah memperlihatkan matahari terbit dari barat, timur sampai ke barat. Aku memperlihatkan siang dan malam. Aku memperlihatkan kemudian gunung. Aku memperlihatkan langit. Aku memperlihatkan hujan. Aku memperlihatkan engkau dari bayi. Besok berubah jadi kanak-kanak. Kemudian anak. Kemudian remaja. Kemudian dewasa. Lalu kau menua. Siapa yang membuat itu semua? Kamu. Bukan. Kalau kamu menggunakan akalmu yang kutipkan kepadamu, maka engkau akan sampai kepadaku. Jadi jangan kau mencari Tuhan, karena Tuhan itu ada di segenap penjuru alam semesta ini. Tuhan menyatakan dirinya. Bukan pemerintah yang membuat matahari bergerak dari timur sampai ke barat. Bukan. Bukan juga pemerintah yang mengatur ritme hujan. Bukan. Bukan juga pemerintah yang kemudian membuat oksigen yang ada yang kita hirup sampai sehari ini. Bukan. Lalu siapa? Kata Al-Quran, hei, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku dari segenap penjuru. Wa fi anfusihim, wa anfusihim. Dan juga kepada dirimu. Akalmu, siapa yang men-setting? Suaramu, dari mana itu? Kau bisa mengerti. Di lidahmu itu aku titipkan. Ini alatnya untuk mengecam, merasakan manis. Ini pahit, ini kecut, ini kemudian asin. Aku yang menyimpan itu. Atau kamu yang membuatnya. Atau nenekmu yang membuat itu. Aku, jika kamu sadari itu, pasti engkau tahu bahwa aku ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan aku sungguh mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi pencipta langit dan bumi itu kudu Anallah sami. Pencipta langit dan bumi itu wajib hukumnya maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Maka apa yang dibisikkan oleh hati manusia, pencipta harus tahu. Pencipta kita harus tahu. Karena kenapa? Kita adalah makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maka kebutuhan kita itu terbersit dalam hati kita. Maka Sang Maha Mengetahui harus mendengarkan itu. Ayat selanjutnya mengatakan, Al-Quran surah Kaf ayat 16, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku memperlihatkan diriku kepada manusia dengan menyatakan bahwa aku lebih dekat kepadanya daripada mereka terhadap urat lehernya. Jadi Al-Quran mengatakan Allah pencipta langit dan bumi itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Jadi antara jarak kita dengan urat leher kita itu dekat, tetapi pencipta langit dan bumi jauh lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Apa buktinya? Bahwa Allah itu dekat. Sekarang begini. Kita memasukkan nasi ke dalam perut. Kita kunyah sebisa mungkin. Nanti besok hari dia makanan yang masuk ini akan menyebar. Ada ke paha, ada ke lengan, ada ke gigi, ada ke mata, dan seterusnya. Pertanyaannya, nutrisi yang masuk, kenapa tidak memanjangkan rusuk kita? Selayaknya kuku yang setiap hari bertumbuh. Kenapa alis mata kita ini atau bulu mata kita ini tidak memanjang seperti layaknya rambut? Kenapa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menahan itu? Kenapa rusuk ini tidak memutar-mutar dalam perut, berputar dari kecil kita tumbuh terus, tumbuh, putar sampai kita seperti bonsai. Siapa yang menghentikan lajur bertumbuhnya rusuk? Siapa yang mengatur lajur pertumbuhan gigi? Kenapa belalai kita tidak memanjang seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Kita? Tidak.
Kata Allah, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bukan kamu yang mengatur itu semua. Tubuhmu aku yang mengatur. Bukti bahwa aku lebih tahu dirimu daripada kau sendiri. Aku yang memberikan pengertian kepadamu tentang suara yang kau dengarkan. Aku yang memberikan nilai terhadap objek yang kamu lihat. Aku yang menitipkan rasa terhadap kepekaan yang kau punya. Bukan kamu. Aku. Maka aku lebih dekat dari kamu daripada kamu kepada dirimu sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Makanya umat Islam itu tidak menyembah objek. Tidak ada miniatur. Tidak ada karikatur. Tidak ada foto Tuhan. Tidak ada gambar Tuhan di Islam. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta ini. Bahkan meliputi manusia. Makanya ada disebut ilmu makrifat. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa yang sampai kepada dirinya, maka dia sampai kepada Tuhannya. Jadi mustahil Tuhan itu turun menjadi bayi. Untuk apa? Oh, Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Yang turun ke bumi adalah orang atau oknum atau sesuatu yang tidak maha mengetahui. Kenapa dia harus bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain? Karena dia ingin mendengar. Karena dia ingin tahu. Karena kalau dia di tempat yang tinggi, dia nggak tahu. Maka dia turun. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang benar, Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan dan maha mengetahui. Itulah yang kami sembah. Makanya ketika kami beribadah, Allahu Akbar, di kau yang maha besar. Itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Itu jelas itu. Jadi di Islam itu tidak ribet. Tuhannya kayak begini, pernah ditampar, pernah apa-apaan yang kayak gitu. Umat Islam cukup mengatakan, Allah, ya Allah berikan pertolongan. Sebelum kita ucapkan saja dari lisan, Allah sudah tahu. Itu baru Tuhan yang keren. Itu Tuhan yang keren, bukan Tuhan yang meminta. Oh Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi jangan karena kehendakku yang berlalu. Itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan yang disembah. Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha mendengar. Maka jangan heran Bung, kalau umat Islam 5 kali sehari mereka bergerak menuju kepada rumah ibadah yang bernama masjid, di sana tidak ada karikatur Tuhan mereka. Mereka hanya datang membawa sejadah. Di depannya tak ada gambar. Yang ada cuma jam menunjukkan waktu ibadah. Habis itu dia tebarkan sejadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji di kau, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kayak gitu. Jadi umat Islam itu dengan Tuhannya itu intim. Umat Islam itu sangat intim dengan Tuhannya. Bercakap-cakap dengan Tuhannya. Bersenda gurau dengan Tuhannya. Itulah umat Islam. Tidak sama seperti, mohon maaf nih, agama-agama di luar Islam. Tuhannya harus jadi orang lah, jadi sapi lah. Jadi sebegitu, saudara. Jadi di Islam itu kenapa bersyahadat? Ya kami harus mempersaksikan. Karena Tuhan itu maha melihat. Menguji. Sama seperti Yesus di dalam Yohanes 8, 15, 16, 17, 18. Yesusnya mengatakan, kalau aku menghakimi, aku tidak menghakimi seseorang. Kamu menghakimi, tetapi aku tidak menghakimi. Dan apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Tuhanku, Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. 2 saksi.
Maka kami Nabi Muhammad kami persaksikan sebagai utusan Tuhan, dan kami bersaksi bahwa yang mengutus Nabi Muhammad dan yang mengutus Yesus, mengutus Nabi Musa, Daud, Salomo, Abraham, Isa, Yakub, itu semuanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sebutkan dengan sebutan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu, saudara. Baik, terima kasih atas Silakan. penjelasan. Saya rasa penjelasan yang sangat rasional dan masuk akal, karena sejatinya Tuhan itu hanya satu, dan itu mulai saya yakin, walaupun di Kristen, di Buddha mengatakan satu, tapi itu masih manusia yang disembah. Artinya secara logika kami sebenarnya agak menolak sih dengan penyembahan terhadap manusia itu sendiri, Bang. Baik, terima kasih. Mungkin apakah masuk Islam itu hanya dengan syahadat atau ada syarat lain, Bang, yang mungkin harus dipenuhi bagi, ya mungkin seperti, ya saya pribadilah saya gambarkan seperti tadi, ingin masuk Islam gitu, Bang. Iya. Jadi masuk Islam itu niat, kemudian niat ini diteorikan, kemudian apa yang diteorikan ini dipraktekkan. Apa syaratnya? Ya bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syarat kedua, mempraktekkan kesaksiannya. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita apa? Harus bersujud kepada aturan-aturannya. Ente bersaksi aku adalah Tuhanmu, ya tunduk kepada aturanku. Ente bersaksi aku adalah utusan Tuhanmu, ya tunduk kepada aturanku. Maka ketika kita sudah mempersaksikan supaya tidak dikatakan kita bersaksi palsu atau bersaksi dusta, maka kesaksian kita itu harus kita praktekkan. Benarkah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain aku? Benar, maka lakukan perintahku. Aku pengen lihat, aku perintahkan kamu sholat. Coba, benarkah kau bersaksi tiada Tuhan selain aku? Aku Tuhan memerintahkan sholat. Coba kamu praktekkan, benar enggak? Kalau orang itu tidak sholat, orang itu tidak puasa, orang itu tidak zakat, berarti kesaksiannya diragukan. Ketika kita bersaksi tunduk, aku bersaksi bahwa presidenku adalah Pak Prabowo. Lah kalau kamu bersaksi dia presidenmu, maka tunduk kepada aturan-aturannya. Itu baru disebut sebagai rakyat yang taat. Nah, begitulah Allah. Ketika masuk Islam, bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti aturannya. Karena hanya ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini, Bung. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir. Siapa Muslim ini? Muslim artinya orang yang berserah diri, kepada aturan-aturan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang ingin hidup terpimpin oleh Tuhan. Orang yang mau menapaki hidupnya hari demi hari dengan mengikuti permainan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan. Sedangkan di ufuk yang berbeda, kelompok kedua adalah kufur. Siapa kufur ini? Orang yang bebas, tidak ada perintah. Bebas dia, seperti hewan, mau ngapain aja boleh. Tidak ada perintah yang datang kepadanya. Nah, mau diatur Tuhan, jadi Muslim. Tidak mau diatur Tuhan, jadilah seperti kambing. Jadi seperti monyet. Tidak ada aturan main. Adapun aturan yang dibuat, adapun aturan yang dilakukan, aturan buatan sendiri. Seperti ibadah minggu, buatan sendiri. Natalan, buatan sendiri. Makan babi, buatan sendiri. Minum khamar, buatan sendiri. Apalagi nyanyi-nyanyi, buatan sendiri. Itu hanya untuk menyenangkan hati mereka sendiri. Tapi kepada perintah Tuhannya ditinggalkan. Nah kalau di Islam nggak boleh. Karena hanya dua kelompok kita ini manusia. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Kalau kafir bebas. Nah sekarang siapa yang mau hidup bebas? Kafir, jangan jadi Muslim. Bebas pasti, bebas. Tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, bersunatlah, potonglah kulupmu. Nggak ada. Yang diperintahkan untuk bersunat adalah mereka yang berserah diri
bersaksi bahwa sunat itu adalah perintah Tuhan. Nah, kalau kita bersaksi Tuhan selain Allah, apa perintah Allah? Sunat. Maka tunduk kepada perintahnya. Ikhlas tapi bukan karena terpaksa. Sekira begitu, Bung. Ya, izin host bersuara. Kalau host nggak bersuara pasti rungkat. Silakan. Dibantu tab-tab layar, teman-teman. Bantu ya tab-tab layar. Ya, lanjut Pak, up to you. Harus bersuara host sedikit, walaupun sedikit. Baik Bang, ya terima kasih. Terima kasih atas rasanya Bang. Aduh, tidak. Tanpa sadar Bang, air mata jatuh Bang. Nggak tahu kenapa. Allahu Bang. Akbar. Iya. Masya Allah. Aduh. Sebelumnya mana saudara ini? Protestan atau Katolik? Ini Bang, apa namanya? Pantekosta Bang. Pantekosta. Iya. Iya, sama dengan abang saya juga. Ada yang Pantekosta. Kalau misalkan mau masuk Islam harus pergi kemana Bang? Misalkan atau ke